Oke, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Hana, lahir di Tuban, Jawa Timur ya, di tempat di mana satu wilayah ataupun satu kampung atau satu kota yang tidak ada orang Kristen, satu-satunya nama Masehi yang Tuhan panggil untuk menjadi orang percaya. Jadi sebenarnya kalau mau bersaksi ini saya sadar-sadar juga saya sudah menjadi orang percaya itu sudah sekian tahun lamanya gitu ya. Namun saya akan bersaksi awal bagaimana saya mengenal cinta Tuhan Yesus. Ulang-ulang saya itu dipanggil, tetapi saya tidak mengerti kalau itu adalah panggilan Tuhan. Saya tidak pernah bermimpi dan tidak ada di dalam hati pikiran saya kalau saya akan jadi orang Kristen, Bapak Ibu. Singkat ceritanya, ketika saya pergi ke salah satu kota, yaitu di kota Makassar waktu itu ya. Di kota Makassar, di dalam satu tempat yang dimana saya bekerja di situ, ada suara yang berkata dan saya juga melihat sosok yang berhadapan dengan saya. Perkataan itu sampai hari ini saya masih terus mengingatnya karena sangat jelas. Tuhan berkenan. Tuhan berkenan. Tuhan berkenan, tapi saya nggak ngerti itu perkataan apa. Nah, karena ketika saya itu tahun 2020 ya, tahun 2020. Ketika saya tahu, saya melihat saya melihat di sampingnya saya ada teman-teman saya. Ketika saya melihat lagi sudah nggak ada. Teman saya bilang, kamu tadi ngomong sama siapa? Loh, tadi nggak lihat ya kalau ada orang di depanku. Nggak ada. Ya sudah. Saya langsung mengira bahwa itu adalah jin, saudara. Saya bilang, oh ini pasti jin gitu. Nah, singkat ceritanya di kota Makassar tahun 2023, saya ditugaskan lagi dari perusahaan pergi ke NTT, Nusa Tenggara Timur. Yang dimana dalam perjalanan itu memang sudah banyak hal yang saya alami, tapi tetap saya selalu berpikir bahwa itu jin lah, setan lah, apa begitu. Ketika saya melakukan ibadahnya saya ya, yang sering ulang-ulang itu adalah pada saat saya bertahajud. Saya orangnya paling suka beribadah. Saya mungkin nggak tahu arti dari Al-Quran yang saya baca, tetapi Al-Quran yang saya baca kalau saya menghafal ya hafal 30 juz itu ya berulang-ulang kali gitu bolak-balik, tetapi saya tidak mengerti Bapak Ibu ya. Dan doktrin yang saya dapatkan, pengajaran yang saya dapatkan itu sangatlah kental sekali sehingga segala sesuatu itu rasanya saya harus perfect gitu. Namun ada satu hal yang saya sering bertanya itu ketika saya mengalami kesulitan, yaitu saat-saat saya datang bulan dan lain sebagainya, itu saya merasa kesulitan Bapak Ibu. Jujur rasanya gelisah ketika saya tidak bisa beribadah. Nah, sampai singkat ceritanya lagi, ini sudah saya di NTT juga, saya ngalamin begitu. Ketika saya di NTT dengan kesendiriannya saya ada di kos dan bersama teman-teman saya yang dari Jawa juga, seperti itu. Nah, namun teman-teman saya juga tidak tidak pernah menyangka dan tidak pernah berpikir kalau saya pun juga akan sampai yang di detik sekarang ini. Waktu itu yang teman-teman saya lihat bahwa ada satu keanehan katanya di dalam diri saya gitu. Nah, ketika satu kali saya naik bemo, diawali dengan saat bertahajud. Saat tahajud pertamanya saya itu yang saya mendengar sesuatu yang sama sekali saya tidak mengerti. Rupanya itu firman Tuhan gitu Bapak Ibu. Suara itu kenceng sekali tapi saya nggak mengerti. Lagi-lagi yang saya rasakan atau yang saya pikirkan adalah itu suara jin gitu. Akulah jalan dan terang dan hidup itu. Saya nggak ngerti kalau di dalam Alkitab itu isinya ada seperti itu. Nah, kok saya bisa tahu kalau itu isi Alkitab?
nanti dulu ya. Singkat ceritanya beberapa minggu kemudian itu saya jalan, Bapak Ibu, saya jalan naik bemo, pergi mau ke tempat kerja, saya naik bemo. Bemo di sini namanya. Saya naik bemo, saat bemo itu menurunkan orang, pas di depan saya itu saya melihat ada satu gereja yang tulisannya itu Gereja Masehi Injili di Timor gitu. Gereja Masehi Injili di Timor. Jadi saat itu juga saya langsung minta diturunkan sama sopirnya. Saya bilang, "Kakak Nyong, turunkan saya di sini saja." Loh, katanya tadi di muka Mbak, "Nggak apa-apa, di sini saja." Karena saya melihat kok ini gereja namanya ada nama saya. Kok namanya saya di gereja ini, nama saya Masehi ya Bapak Ibu ya. Akhirnya saya duduk di depan situ dan saya ambil keputusan untuk saya telepon orang tua saya. Saya telepon orang tua saya tanya, "Pak, Mbok, ini siapa yang kasih nama saya? Kok namanya saya ini ternyata ini nama gereja gitu. Di sini ada namanya gereja Masehi Injili di Timur. Wih, kok ada namaku gitu." Singkat ceritanya, mungkin ya karena kebetulan saja kata orang tua ya. Tetapi di umur saya yang 23 tahun itu saya baru tahu kalau yang memberikan nama saya Masehi itu adalah ustadz saya sendiri atau guru ngaji saya sendiri. Bahkan kepala sekolah yang dimana saya sekolah di madrasah, Bapak Ibu ya. Namanya Pak Yai Narto dan beliau masih hidup hingga sampai saat ini. Tinggal supaya kita pikir menginjili ya. Oh, Tuhan Yesus baik. Nah, saat saya sudah tahu kalau yang kasih nama Pak Yai Narto, saya dikasih tahu cerita namanya saya itu. Iya, dulu itu namamu bukan itu sebenarnya. Ada dua nama yang diberikan, Siti Holimah dan Siti Hoiria. Siti Holimah dan Siti Hoiria itu rupanya dikasih nama tersebut itu sakit sampai mau meninggoy gitu. Nah, yang terakhir itu saya umur 1 tahun 7 bulan ya. Di 7 hari kemudian setelah diganti nama yang kedua, ini menurut kesaksian orang tua dan juga tetangga ya, saya juga tanya ulang soalnya. Di situ kata orang tua ya, dibilang nama itu 2 kali nama dikasih Siti-Siti, tapi kamu malah mau meninggoy. Akhirnya Pak Yai Narto dengan spontanitas katanya memberikan nama saya itu, ya sudah kasih nama dia Masehi saja katanya. Nah, setelah dikasih nama Masehi, Bapak Ibu, sembuh saya dari sakit penyakit sampai saya tumbuh dewasa. Sampai saya tumbuh dewasa dan saya menjadi orang yang suka bersosial ya, pokoknya jiwa sosial saya itu gede banget gitu. Namun karena saya itu dididik dan di sekitaran saya itu perdukunan dan lain sebagainya, ya kan? Jadi ada sisi itunya juga, sehingga itu alam-alam yang seperti itu ya mengikat Bunda Hana, karena dari turun temurun sudah ada yang seperti itu. Maksudnya kayak sesuatu kelebihan apalah ya, kalau dibilang di sana itu aduh ribet kali kan ya. Nah, kelas 3, saya kelas 3 itu sudah dibawa keliling untuk kalau orang yang sakit itu minta diobati. Jadi saya dibawa ke sana sini. Singkat ceritanya kayak begitu ya Bapak Ibu. Sampai tumbuhlah dewasa mulai mengenal dunia gemerlap malam, diskotik dan lain sebagainya. Hingga sampai akhirnya karena saya juga mengenal dunia menyanyi dan lain sebagainya, mengikutilah. Itu sampai di situ kah? Oh iya, oh Tuhan Yesus baik. Akhirnya saya mulai mengenal juga yang namanya persusuk-susukan Abi. Abi akhirnya jadi tahu nih kan ya. Jujur kali ini harusnya ya. Akhirnya saya karena saya ikut menyanyi dangdut ya kan, di dunia gelapnya saya itu, di tubuhnya saya ini dengan persusuk-susukan ya kan. Kalau orang muslim kan taunya rajah ya Abi ya, rajah ya.
raja, dipasanglah rajahnya itu di belakangnya ini saya gitu ya. Kalau yang namanya susuk itu mulai yang berlian kayak mutiara kayak apa, sampai ada juga mustika ular ya, itu semuanya dulu Abi. Nah, tetapi pribadi saya yang berjiwa sosial dan saya itu tidak suka hidup yang sembarangan. Maka saya itu hanya tujuannya untuk bekerja, Abi. Tujuannya untuk bekerja dan mendapat pendapatan itu untuk membantu orang. Intinya begitu. Sampai singkat ceritanya, ketika saya sudah tahu namanya saya tutup dulu ya. Dan sudah tahu asal usulnya, ternyata nama saya itu melewati proses ritual ya. Digantikan nama Mas itu melewati proses ritual juga. Ya, Tuhan baik ya. Saya percaya bahwa memang ini jalan Tuhan supaya saya bisa mengerti dan saya bisa tahu kalau awal mulanya seperti apa, mau enak enggak enak saya harus saksikan Bapak Ibu ya. Sebenarnya yang kesaksian ini saya juga baru kali ini saya buka ya Bi ya. Tapi iya. Terusin aja ya. Tapi terusin aja kami masih sambil ada diskusi. Sambil mendengar Bunda Hana kesaksian, siap. Kami mau diskusi lagi di sini, ya. Siap, baik. Lanjut. Thank you, Bu. Ya, baik. Siap, Bapak. Siap. Nah, akhirnya teman-teman semuanya, ya kan, kalian jadi tahu semua ini kan ya monyongnya Bunda Hana dari mana asal usulnya. Bunda Hana ini kan sudah sering bilang, Bunda Hana ini bukan datang dari orang baik-baik, Bapak Ibu ya. Bunda Hana manusia yang sangat rusak, yang berdosa, ya. Dunia gelap itu Bunda Hana, wah pokoknya biar Bunda Hana perempuan tapi lompat sana lompat sini ya kalau mau dibilang kayak gitu ya kan, ya. Jadi, tapi yang membuat saya bangga itu begini Bapak Ibu, sekalipun saya nakal kayak begitu, saya masih menjadi wanita yang sempurna di hadapan suami saya. Saya tidak sembarangan untuk hal itu ya. Ini Bapak Ibu harus tahu juga ya kan. Supaya nanti jangan salah pikir, wah berarti oh no ya kan. Makanya tadi saya bilang, saya bersyukur pribadi saya sekalipun saya itu segala macam ada di dalam tubuhnya saya, tetapi Tuhan yang menjagai saya, memelihara saya sekalipun saya berteman itu, bergaul itu laki-laki semua. Ya, teman saya itu suka main motor-motor balap-balap itu ya, kalau di Surabaya. Dan kurang lebih 109 komunitas, itu perempuannya hanya ada kami 5 orang. Kami 5 orang, salah satunya adalah saya gitu. Dan mereka itu sangat care, sangat baik sekali menjaga Bunda Hana, nggak pernah juga aneh-aneh ya. Jadi puji Tuhan, Bunda Hana tidak sampai yang mungkin kiranya menjadi wanita penghibur ke apa segala macam, tidak. Tetapi memang Bunda Hana adalah pemabuk ya, perokok ya, mantan pemabuk, mantan perokok. Kalau minum nggak bisa kalau cuman 1 kerat. Teman-teman tahu kan 1 kerat itu isinya berapa? 1 kerat isinya astagfirullah ya, kayak begitu. Ini suamiku sudah bangun pasti nonton kan ya. Nah, singkat ceritanya lagi teman-teman ya. Ya Ibu Eti ya, ini sangat sadar Bu Eti ya, terima kasih ya Bu Eti ya. Tetaplah tenang dan dengarkan kesaksian, karena ini kesaksian saya itu nyata, saya tidak buat-buat. Jika memang Bu Eti juga penasaran, tanyalah, pergi di kampungnya saya ini pribadi yang seperti apa ya. Saya orang yang baik, tetapi dari sisi baiknya saya itu saya ya begitu, maksudnya tidak bisa menjaga badan, tidak bisa menjaga diri, sampai sekarang Bapak Ibu lihat saya kurus kayak begini, tapi terlepas dari semua ya. Kalau dulu badannya agak gemuk ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu singkat ceritanya yang ketika sudah saya di Kupang dari tahun 2023 ya, setelah melihat gereja, lagi-lagi saya ngalamin Tuhan Bapak Ibu ya. Ini saya singkat-singkat loh. Lagi-lagi saya ngalamin Tuhan Bapak Ibu, yang dimana suara yang tadinya ya, setelah melihat gereja yang ada Masehi tadi itu, saya ngalamin Tuhan itu kali keduanya saat saya pergi ke toko ya.
Itu kalau orang Kristen bilang sekarang sudah tahu kalau itu namanya peneguhan katanya. Kenapa? Karena tadinya saya cuma mendengar saat saya itu bertahajud. Lalu ketika saya di toko, ada satu orang yang suaranya ini, loh, membaca sesuatu ini seperti, loh, ini kok suara seperti kayak yang pernah saya dengarkan gitu. Saat saya sholat gitu. Akhirnya saya beranikan diri untuk minta tolong sama orang itu membaca ulang. Saya bilang, Kakak Nona, boleh nggak saya dengar lagi? Kenapa Mbak? Yang tadi saya baca, iya. Boleh nggak? Kakak lagi baca apa? Oh, saya lagi baca Alkitab, gitu katanya. Orangnya juga masih hidup sampai sekarang, ya teman-teman. Saya baca Alkitab. Boleh nggak Kak, saya minta tolong supaya dibaca ulang? Boleh. Mbaknya Islam kan? Masih ditanya. Iya, saya Muslim. Akhirnya dibacalah. Rupanya apa yang dibaca oleh saudara yang saya dengar itu di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dan persis suara itu yang saya dengar saat saya itu bertahajud, Bapak Ibu. Ya. Nah, habis itu saya bilang begini, terima kasih Kakak Nona ya. Ya nggak apa-apa ya Mbak. Oh nggak apa-apa. Tapi jujur, di dalam hatinya saya ini, oh ternyata itu kitabnya orang kafir. Ternyata itu kitabnya orang kafir. Ini yang saya, masa di dalam hati kan. Tapi saya ya bilang, oh ya makasih ya Kak. Sudah pulang. Berjalannya waktu lagi, saya banyak yang aneh, tapi saya nggak sadar-sadar. Saya jatuh motor, Bapak Ibu. Jatuh motor itu dengan teman. Nah, jatuh motor itu nyungsep itu seperti kayak seolah-olah rasa kayak apa ya? Kayak mau terangkat sendiri itu. Itu ada dengan teman saya. Nah, teman saya itu orang Kristen. Yang dimana saat kami bangun itu, dia bilang begini, Tuhan Yesus katanya. Tuhan Yesus maksudnya dia bersyukur gitu. Waktu itu Tuhan Yesus terima kasih. Oh. Nah saya dengar itu. Saudara tahu hal yang saya dengar lagi Tuhan Yesus itu saya pernah dengar juga. Saat saya pun juga bertahajud gitu. Saat saya bertahajud itu saya merasa ada yang mengikat saya, ada yang pokoknya awan gelap yang sangat luar biasa itu seperti menutupi saya. Nah di situ saya berusaha keras untuk apa Bapak Ibu? Berdoa lebih kencang lagi. Lagi-lagi saya pada saat wirid, tasbih saya masih sementara saya mutar ya kan. Saya wirid. Semakin saya kencang wiritan, semakin saya banyak lagi baca-baca semua yang saya hafalkan, semua yang saya tahu, maka semakin dia mencengkeram saya. Nah, jadi tidak tahu bagaimana mentoknya sampai ada perkataan Yesus tolong saya. Nah, jadi hal yang sebelum saya ini apa, saya pun juga sudah pernah ngalamin itu, tetapi saya enggak ngerti gitu. Yesus tolong saya. Dari situlah yang saya melihat pancaran terang yang dimana benar-benar saya tidak bisa melihat terang itu. Karena apa? Karena terang itu dia merasuk hingga sampai rasanya itu membawa saya itu terlepas dari semua yang saya rasakan Bapak Ibu. Bahkan saya merasa itu seperti badan saya itu terangkat. Badan saya itu seperti kayak ringan sekali. Saya semakin kepo, saya mau buka mata. Tetapi semakin saya mau membuka mata, semakin terang. Jadi saya nggak berani membuka mata. Tetapi yang dalam penglihatan saya, nah ini makanya waktu itu juga saya masih bilang, oh ini jin gitu. Dalam penglihatannya saya saat mata saya terpejam, ya, ini yang melepaskan saat saya menyebut nama Yesus, tolong saya. Ternyata setelah jadi orang Kristen tahu Bapak Ibu, terang yang ajaib, terang yang tidak terhampiri itu, dia yang datang. Itu nanti panjang ya. Dan itu saya alami. Selesai saya ngalamin itu,
saya terbuka matanya saya, Bapak Ibu. Setelah terbuka mata saya masih memegang tasbih. Saya masih memegang tasbih. Langsung saya cepat-cepat menyimpan tasbih saya buka mukena saya, ya. Saya duduk sambil saya berpikir, tadi itu apa ya? Masa iya aku ditolong jin muslim? Ayo, siapa yang biasanya tahu nih ada jin muslim? Itu yang ada di pikiran saya dan saya berpikir, masa tadi saya ditolong jin muslim? Karena apa? Kalau jin muslim kan baik sama kita, makanya tidak membuat saya takut gitu loh. Itu yang ada di pikiran saya, Bapak Ibu. Kalau jin muslim kan dia tidak membuat takut saya. Nah, kalau setan-setan ini pasti saya takut, ya. Yang saat saya rasakan itu saya merasa badan saya ringan, saya merasa terlepas dari apa yang saya rasakan. Ada sukacita, ya sekarang ini bisa ngomong ada sukacita, tetapi nggak ngerti rasa gembira apa yang saya rasakan, tapi nggak ngerti juga mau bilang apa, ya. Nah, singkat ceritanya sampai di sekian bulan, ya, sekian bulan Bunda Hana ngalamin sakit pendarahan, ya. Pendarahan itu kalau orang pendarahan 1, 2, 3 hari itu kayaknya sudah gak karu-karuan, ya. Pasti juga sudah dibawa ke rumah sakit, Bapak Ibu. Saya pendarahan itu kurang lebih itu 1 bulan. 1 bulan. Dan permisi, pendarahannya saya bukan pendarahan yang kayak ini, tetapi dia itu ngegumpal seperti kayak kepala bayi. Jadi kalau misalkan saya jalan 1 langkah, dia jatuh, 1 langkah jatuh. Melangkah berapa kali maka terhitungnya seperti itu, Bapak Ibu. Dan saya posisi sendiri, tidak ada siapapun yang menemani saya. Yang ada hanya anak kerjanya tuan kos. Nah, biasa yang saya minta tolong cuci pakaian, dicuci pakaiannya atau makanan kayak gitu. Itu yang ada. Dan hari ini juga masih hidup orangnya. Jadi kalau Bunda Hana mengingat itu semuanya juga, ya, itu semua ada campur tangan Tuhan lewat dia juga yang ngurus saya waktu itu, ya. Teman-teman bayangkan, saya pendarahan sepanjang kurang lebih 1 bulan itu, kurang 2 minggu, kurang karena 1 minggu itu saya dicari, ya, dari perusahaan, dari kantor saya. Dia bilang, ini Asi, namanya Masehi kan, masih Masehi, jadi dipanggilnya Asi. Kenapa dia kok nggak kantor gitu? Akhirnya saya dicari, ya. Sekretarisnya bos dari perusahaan yang di sini mencari saya di kos-kosan. Barulah dia lihat saya dengan situasi dan kondisi yang seperti itu. Aci-aci. Sampai hari ini juga beliau masih ada. Dan beliau juga yang menyaksikan saya, situasi saya sangat parah waktu itu. Sampai akhirnya Bapak Ibu, Aci ini namanya Aci Hong. Aci Hong Homalesi. Aci ini dia kasih tahu, Mbak, beta bawa Mbak berdoa ya. Hah? Berdoa apa, Ci? Berdoa supaya Mbak sembuh gitu. Kalau tidak mau ke rumah sakit, iya saya nggak mau ke rumah sakit, biar begini aja. Kenapa Mbak nggak mau ke rumah sakit? Tidak apa-apa. Nah kalau nggak mau ke rumah sakit juga nanti saya bawa ke Pak Dokter ya. Akhirnya saya dibawa berdoa dulu. Nah dibawa berdoa itu pas saya posisi puasa Senin Kamis, yang sudah lewat dari 2 minggu kan nggak apa-apa ya kan. Tadi Aci itu dia datang itu 1 minggu lebih dia datang merayu saya untuk dibawa ke tempat doa katanya. Jadi orang Kristen yang mendoakan. Jujur loh Bapak Ibu, saya didoakan waktu itu saya menolak. Saya baca syahadat ulang-ulang ya. Kalau orang Kupang pasti tahu tempat doanya saya yang waktu itu karena masih ada sampai hari ini. Ya. Saya menolak. Saya baca syahadat ulang-ulang sampai saya bilang begini, ya Allah, sepurane ya Allah, ikipe ya Allah, aku wis berkhianat, apa segala macam gitu. Kenapa? Karena yang ada di dalam hati saya itu saya sementara didoakan sama orang kafir. Pokoknya
Yang diingat itu orang kafir yang doakan saya, aduh Masya Allah, ya Allah sepurane duson. Nah, saat berdoa, ya, saat berdoa, Bapak Ibu, mama yang mendoakan saya ini amin, saya spontanitas amin gitu. Saya spontanitas amin gitu. Saya juga ikut amin. Akhirnya Aci Hong mengantar saya pulang lagi. Kata Aci Hong bilang begini, Mbak, ingat loh ya, percaya ya, pasti mbaknya sembuh. Ya Ci gitu. Nah, 1 minggu kemudian lagi itu saya dibawa ke dokter karena masih ada ini ya, itu belum ada reaksi untuk saya melihat ada ada sinyal-sinyal kesembuhan, itu saya belum. Akhirnya saya dibawa ke salah satu dokter, ya. Dokter ini Pak Dokter Humalesi juga, beliau spesialis anestesi ya, waktu itu yang saya tahu. Tetapi saya dibawa ke sana karena juga beliau dokter umum juga, pokoknya banyak sekali lah ya. Dan hari ini juga beliau dipakai Tuhan. Ada gerejanya besar dan ada tempat di mana bisa membawa orang-orang yang butuh pekerjaan. Itu luar biasa. Nah, saya dibawa ke dokter itu, dokter periksa semuanya. Katanya begini Pak Dokter waktu itu, Hong, jangan sampai ASI ini keguguran gitu. Ya, jangan sampai ASI ini keguguran. Kok keguguran gimana? Orang dia masih sendiri kok dia ini. Ya, tidak tahu lah. Akhirnya mau nggak mau dokter ini harus periksa saya gitu. Saudara tahu nggak? Ketika dokter memeriksa saya saja, dokter juga heran-heran apa yang saya alami. Sakit apa yang ada di dalam diri saya, dokter saja heran-heran. Lalu dokter bilang begini, Hong, benar, dia masih perawan. Ya, itu Pak Dokter berkata sama Aci, Hong, benar, dia masih perawan. Iya, makanya orang mbaknya ini dia nggak aneh-aneh, orang dia kalau kerja juga dia pulang kerja, ini apa, iya, saya di Kupang kayak begitu. Sekalipun saya nakalnya minum mabuk, merokok, tapi saya nggak sembarang, Bapak Ibu ya. Nah, singkat ceritanya lagi, saya dikasih obat yang obatnya itu kecil-kecil begitu, disuruh bawa pulang ya. Lagi-lagi yang namanya obat dokter, tidak pernah aku minum, Bapak Ibu. Jadi tidak satu pun yang saya minum. Tetapi sepulangnya dari dokter itu, saya itu merasa ada sesuatu yang beda, maksudnya, loh kok nggak banyak gitu. Mulai sedikit sampai akhirnya itu mendekati ke 1 bulan itu, sampai hanya sisa itu kayak flek-flek kayak begitu, Bapak Ibu. Nah, Aci Hong datang, dia bilang, gimana Mbak? Sudah diminum obatnya? Enggak Ci. Loh, kok nggak diminum lah, terus gimana sekarang? Iya, aku sudah sembuh. Beneran kok? Iya, aku sudah sembuh. Ya, nah yang menyaksikan lagi itu ya, ada satu orang yang waktu itu memang saya percaya sekali. Kalau biasanya saya capek, dia yang ngurut saya. Kalau saya capek, nah itu yang tahu bener-bener seluk-beluknya saya ini kalau gimana ya, keluar dalamnya ya, cewek-cewek ya, bukan cowok ya. Dan sampai akhirnya dia pun juga cerita, iya Ci Hong, dia mulai di hari kesekian itu dia sudah nggak ini, karena beta yang cuci, dia yang cuci ininya, apa namanya. Nah, saya itu kok nggak merhatikan begitu, kalau ada rasa-rasa udah ada perubahan itu saya juga nggak ngerasa, tiba-tiba saja dia pokoknya langsung bersih kayak gitu loh. Jadi nggak ada kepekaan kalau saya itu mengetahui ada tanda-tanda bahwa saya itu sudah sembuh. Jadi singkat ceritanya, selesai dari situ saya sembuh. Saya kena gigit anjing, kena gigit guguk itu kiri kanan di betisnya saya ini bekas operasi masih ada ya. Saya dibawa lari ke rumah sakit ya, itu sudah lewat itu. Nah, sudah lewat. Lagi-lagi saya itu pas puasa. Nah, kalau itu puasa memang bener bukan puasa yang puasa Senin Kamis, karena waktunya itu jedanya itu kayak mepet-mepet, kayak deket-deket begitu. Itu saat puasa bulan suci Ramadan, saudara.
saat bulan suci Ramadan itu saya berpuasa, dalam waktu berapa hari ya, saya sudah beli mukena baru, saya beli pakaian baru, saya kena gigit sama guguk di betisnya saya dua-dua ini. Tadinya nggak apa-apa, saya nggak ada reaksi apa-apa. Tapi jam 3 sore, saya digigit itu jam 12-an siang. Jam 3 sore, saya mulai saya langsung telepon, Pak, mbok iki pi aku dicokot kire gitu. Nah terus piye nduk? Lah yuk batal aku wong wis jam yah mene kok. Maksudnya sudah jam begini saya digigit guguk, ya batal kan puasanya saya. Kata orang tua saya, ya sudah cepat-cepat kamu ambil pasir, kamu gosok 7 kali, bla 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 segala macam kayak gitu-gitu kan. Oh, saya cari pasir ini di mana ini, tanah merah pula kan ya. Saya di posisi tempat itu tanah merah ya. Tanah merah kalau dia lumpur ya wah keren kali gitu, nggak ada pasir. Nah orang tua bilang cari pasir, gosok sampai 7 kali. Betul nggak Bu Eti? Kan? Akhirnya saya nggak ya sudahlah batal ya kan. Dibawa ke rumah sakit di jam 6 itu, nggak tahu bagaimana kok saya sampai di jam 12 malam itu di UGD itu. Saya dengan teman saya satu dari Jakarta itu nemani saya sampai jam 12 malam di UGD saya, Bapak Ibu. Ya, karena di operasi kecil ya, kan katanya takut kena apa namanya itu? Apa itu penyakit guguk rabies ya? Takutnya itu ada rabies, makanya dioperasi. Jadi dua-dua kakinya saya di betisnya ya. Nah, singkat ceritanya sudah pulang kan ya? Pulang sudah selesai. Sudah jalani aktivitas ya kan? Nggak mikir yang ini itu, padahal sudah ngalamin banyak hal yang tadi ya. Tiba-tiba saya ditelepon, dia bilang begini, Bapak Ibu, ini saya singkat-singkat ya. Saya ditelepon sama seseorang yang sudah kenal, yang biasanya saya kasih pakai mereka ya, karena saya kan di kecantikan, jadi bidang kecantikan, jadi saya make up. Mereka tuh sangat percaya, pokoknya kalau orang Cina di Kupang itu semuanya maunya di tangan saya, nggak mau di tangan orang lain. Mereka sudah merasa cocok begitu ya. Saya ditelepon, dia bilang, Basi, datang di rumah kotong ada acara. Ada acara apa, Ci? Ada pesta gitu. Jadi satu rumah itu saya make up semuanya. Nah, sementara saya lagi merias anak cewek pertamanya ini, itu dia sama-sama dengan tantenya. Ya kan? Dia panggil AI gitu. Dia sama-sama dengan tantenya. Jadi saat di situ pokoknya sambil usrek apa-apa gitu kan, sambil nyepak-nyepak segala sesuatu yang harus disiapkan, tapi saya sambil ngerjain itu. Nah, tiba-tiba ada suara dan perkataan kayak begini, saudara. Loh, nih namanya Anita, anak ini. Ya apa sih kamu ini? Sebenarnya kamu mau masuk surga enggak? Itu. Lu ya mau toh, lu ya apa sih kok enggak mau, gimana mau masuk surga? Ya mau lah. Lah terus kamu mundur-mundur terus gitu. Dalam hatinya saya, masuk surga? Masuk surga yang kayak mana? Terus ya apa? Ya kamu harus dibaptis gitu katanya. Kamu harus dibaptis. Baru kamu bisa masuk surga. Waktu itu begitu. Dan kakak rohani saya juga ada di TikTok sini ya, teman-teman ya. Nah, biasanya riwa-riwi ada di sini juga ya, pagi ini nggak ada. Nah, akhirnya dengan spontanitas juga, saya itu langsung nyeletuk saja bilang begini, Cece, saya juga mau dong masuk surga gitu. Mbaknya Islam toh? Iya, saya juga mau masuk surga. Beneran? Iya. Itu tanpa maksudnya pikirannya saya kosong, nggak ngerti apa yang saya katakan, tetapi nyeletuk saja, saya juga mau masuk surga. Maka saat saya sudah mengatakan demikian, langsung cepat-cepat namanya Cece Lucy. Cece Lucy ini langsung telepon, Om, Shalom. Ini loh Om, rupanya nggak cuman Anita tok, ini ada jiwa satu dari Islam katanya. Ya. Oh ya nggak apa-apa, bawa aja ke sini. Akhirnya 2 hari kemudian saya dibawalah ke gereja. Kenalan, maksudnya ke gereja kenalan sama Bapak Pendeta. Ya kenalan, ngobrol biasa saja. Sudah ya pulang kembali. Kami 4 orang, ada 1 teman lagi yang waktu itu ngantar, jadi kami ada 4 orang.
Singkat ceritanya Bapak Ibu, setelah kita tanya apa persyaratannya supaya saya bisa ikut dibaptis gitu kan ya, pakai apa yang harus saya beri, saya kan nggak ngerti apa ini yang saya harus berikan gitu. Kata Bapak Pendeta bilang begini, surat baptisnya, surat akte kelahirannya aja Bu, nah, supaya nanti bisa disinkronkan ininya. Oh gitu, oh ya sudah. Cepat-cepat lah teman-teman ya kan ya. Saya langsung telepon, Pak, Mbok ya kan. Iso Kak, Pak, Mbok dikirim no kilat. Kirim apa? Akte kelahiran. Wah, akte kelahirannya saya itu unik Bapak Ibu. Salah itu dari akte kelahiran, KTP dan lain sebagainya. Pokoknya keren lah ya. Tapi itu sudahlah ya, nggak usah dimasukkan ke sini. Tetapi dari situ, singkat ceritanya akte kelahiran sudah sampai, saya langsung diajak ke gereja lagi. Saya, Celusi bersama dengan Anita, dengan ada namanya satu Ibu Mary ya kalau nggak salah. Nggak tahu beliau yang Ibu Mary ini sekarang saya nggak pernah ketemu. Nah, saya dibawa ke sana lagi jam 4 sekitar 4:30 sore tepatnya itu ya, saya dibaptis. Dan itu tadi Bapak Ibu, saya ngalamin Tuhan itu sejak dari tahun 2020, 2022, 2023, 2024, 2025 baru saya mengambil keputusan ya untuk menerima baptisan. Itu di luar daripada sebelumnya yang waktu masih saya di Surabaya, saya ngalamin ya, kalau dihitung tuh banyak sekali, tetapi itu terlalu panjang sekali. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah saya dibaptis selesai ya kan, bener-bener loh, saya waktu itu juga dibaptis itu saya ngerasa seperti dimana saat saya ngalamin Tuhan waktu saya sholat tahajud itu loh, saya merasakan ada sesuatu yang terlepas dari tubuh saya dan membuat saya ringan. Itu yang saya rasakan ketika saya keluar dari air. Wah, jadi tahu kan Bunda Hana dibaptisnya baptis selam ya. Bunda Hana dibaptis selam ya. Bunda Hana dibaptis di gereja Mawar Saron ya, Pasir Panjang, Kota Kupang ya. Akhirnya jadi tahu juga kan ya. Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Gak apa-apa harus sampai di situ. Dengan Bapak Pendeta Tommy Hanas ya. Nah, akhirnya selesai dibaptis lalu Om tanya, Bapak Pendeta tanya, gimana mau nama baptisnya apa ini Lus gitu ya. Bapak Pendeta tanya, Cece Lucy ceritanya, nama baptisnya apa nih Lus gitu. Ya dari Om aja. Tapi saya dari belakang itu langsung nyeletuk bilang begini, Ce, kasih nama saya di depan Hana saja gitu. Di depan apa di belakang Hana saja. Oh gitu ya. Oh ya deh, nggak apa-apa kalau gitu. Hana saja Om. Berarti di depan ya. Jadi Hana Masehi. Nah Om kaget lagi melihat akte kelahiran saya. Dia bilang, loh kok namanya Masehi? Loh yang kapan? Oh iya, kapan hari itu karena dipanggilnya Mbak Asi. Jadi Pak Pendeta nggak tahu kalau nama saya itu Masehi ya. Jadi setelah dibuka akte kelahiran, tahu namanya saya Masehi. Oh, namanya sudah bagus sebenarnya, nggak usah di ini apa. Tapi nggak apa-apa Om. Supaya orang tuaku tahu ya. Wih, gaya sekali kan dulu. Sombong sekali. Supaya orang tuaku tahu kalau aku sudah menjadi orang Kristen. Sekarang, jangan gitu lagi kan ya. Akhirnya selesai ya semua. Nah, teman-teman, mulai dari situ selesai. Tidak lama kemudian ya, akhirnya kan nggak jadi kan ikut sholat apa? Sholat Id. Padahal saya itu sudah tanya kan, ini di mana sholat Id di Kupang ini? Di Polda katanya. Akhirnya saya batal saya nggak ikut sholat Id. Mukenahnya saya baru ya kan ya, pakaian saya baju baru, alhamdulillah semuanya tersimpan dan tersusun rapi. Saya kirimkan ke Jawa. Saya kirimkan ke Jawa dan mukenah itu masih sampai hari ini disimpan sama orang tua saya. Kenapa? Karena mukenah saya itu terlalu banyak, teman-teman. Saya itu, kan saya sudah bilang, saya itu suka ibadah. Saya itu suka banget. Makanya kalau pergi ke musola pasti saya sukanya selalu gonta-ganti mukenah. Enggak yang monoton hanya satu aja. Oh enggak. Itu saya ya. Bahkan Al-Quran, tajwid saya, hadis saya itu semuanya masih tersusun rapi di dalam lemari. Namun yang lain-lain saya bilang bagikan. Nah, itu singkat ceritanya kesaksian saya sebelum
menjadi orang percaya dan akhirnya menjadi orang percaya itu kan enak-enak saja tadi itu, ya kan? Enak-enak saja itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu belum dengar ini yang sedap-sedap, ngeri-ngeri. Bukan ngeri, nggak ada ngeri-ngerinya. Pokoknya semuanya sedap. Singkat ceritanya setelah menjadi orang percaya 1-2 tahun kemudian baru ngerasa Bapak Ibu. Ngerasa itu seperti kayak sendiri ya. Ngerasa sendiri. Pokoknya pas puasa gitu tuh saya menangis ya. Bahkan selesai dibaptis itu 1-2 minggu itu saya itu rasa ada seperti kayak bagaimana caranya kok supaya saya bisa wudhu ya, cari air wudhu ya, mau sholat, dengar azan suara asar, saya juga mau pergi sholat asar kayak begitu-begitu, pokoknya keren sekali lah ya. Itu di awal-awal sampai akhirnya juga saya itu dalam mimpinya saya melihat masjid ini dia runtuh di depan saya lari. Masjid itu tidak kena saya. Saya juga dalam mimpinya saya itu tasbih saya itu nggak jadi sholat, nggak jadi ketemu jodoh. Tasbihnya saya itu pecah. Ternyata bener loh Bapak Ibu. Saya bangun itu tasbihnya saya itu bener-bener terhambur gitu. Jadi saya pilih-pilih satu-satu. Oh, saya bilang begini, aduh ini tasbih dari Mekah, bukan main-main. Ya, tasbih dari Mekah warnanya hijau menyala-nyala gitu kan. Kalau malam nggak ada lampu dia menyala sendiri Bapak Ibu. Ya, tasbih itu saya dikasih orang tua saya. Nah, almarhum Bapak itu kan suka menolong orang juga, tapi masih saudara tapi saudara jauh gitu. Nah, karena saudara jauh ini yang berangkat haji lalu membawa oleh-oleh itu, ya, oleh-olehnya dikasihnya tasbih itu. Jadi saya kemana-mana saya bawa itu tasbih, kayak bagus, kayak keren, seneng banget karena itu tasbih dari Mekah, ya gitu ya. Ternyata saat saya mimpi pun tuh bangun itu tasbih itu dia sudah berantakan ya, tasbihnya tuh sudah nggak karu-karuan. Saya pilih satu-satu. Ya, singkat ceritanya lagi, saya mulai mencari-cari, maksudnya mencari-cari itu ke gereja, ya, di mana gereja saya bergereja. Karena saya jauh dengan gereja yang di mana membaptis saya. Saya juga mulai ditinggal sama kakak rohani saya karena kakak rohani saya waktu itu langsung pindah ke Surabaya. 20 tahun loh baru ketemu sama kakak rohani saya kembali. Nah, itu. Dan dia kaget, teman-teman. Dia benar-benar merasa seperti kayak dikasih hadiah sama Tuhan. Kenapa? Karena rupanya sekalipun juga tanpa, nah muncul nggak tuh ya kan? Muncul ya kan? Muncul nggak tuh? Naik C. Nah ini kakak rohani saya ya. Jadi bukan sekedar bersaksi. Saya itu setiap kejadian itu ada saksinya hidup gitu. Jadi bukan hanya sendirian Bapak Ibu. Saya setiap ngalamin sesuatu ada seseorang dan orang-orang itu sampai hari ini tuh semuanya masih hidup. Yang tidak ketemu dengan saya itu hanya namanya Ibu Mary. Nah itu kakak rohaninya Cece Lucy. Betul nggak Cece Lucy? Itu kakak rohaninya Cece Lucy ya. Itu. Sampai hari ini belum pernah ketemu dengan beliau lagi. Nggak tahu kemana ya. Singkat ceritanya lagi, akhirnya juga sudah berpisah semuanya sampai akhirnya saya ketemu seseorang ya kan. Saya ketemu seseorang yang saya juga gimana ya. Saya dulu itu benci Bapak Ibu, nggak suka dengan yang namanya itu polisi. Nah kan jadinya tahu lagi kan harus semuanya bersaksi untuk menelanjangi kuasa si jahat. Saya itu modelnya itu semerawut Bapak Ibu ya. Saya modelnya itu kayak preman ya kan. Kalau pakaian itu saya itu sukanya yang acak-acakan kayak gitu. Apa yang enggak saya sukai, ternyata Tuhan itu bawa di depannya saya gitu. Saya kenal seseorang yang mantan pacar saya, yang sekarang menjadi suami saya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ketika saya ketemu dengan beliau nih pokoknya dia itu pendiam orangnya pendiam, baik kayak gitu ya. Tapi sepanjang saya berjalan dengan calonnya saya ya, itu banyak hal yang saya lewati. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus baik. Sampai akhirnya Bapak Ibu,
Tuhan berkenan dan kami berdua diberkati. Kami dua diberkati setelah melewati panjang setiap peristiwa yang kami alami, banyak hal. Saya berumah tangga, ternyata saya ngalamin banyak hal. Hingga sampai saya itu mau meninggoy itu 6 kali, Bapak Ibu. Yang ketiga, saya mencoba untuk bundir. Yang ketiga, 3 kalinya saya berusaha untuk bundir. Yang ketiga kalinya itu karena saya sakit. Nah, yang biasanya saya sering kesaksian, saya ngalamin sakit penyakit di dalam tubuh saya ini, setiap organ-organnya saya. Jujur ketika saya menikah, ketika saya bersama dengan suami saya, ada rasa ketakutan ketika gini, saya bisa nggak punya anak? Karena orang yang tukang minum mabuk, takutnya kandungannya kering. Nah, Bapak Ibu tahu di tahun berapa ya? 2007 ya? 2007 iya. Itu pertama kali 2007 apa 2000 berapa ya? Itu John Hotman datang ke Kupang. Pasti tahu ya. Kalau orang Kristen pasti tahu ya, pendeta John Hotman yang dari luar negeri itu datang di Kupang. Itu KKR besar di Polda. Bapak Ibu tahu nggak? Saya pergi sendiri tanpa ditemani sama suami saya. Saya itu berdesak-desakan ya, saya berdesak-desakan, pokoknya banyak orang macam kayak semut saja begitu ya. Tapi saya nyelip sampai saya itu bisa berada di bawah panggung. Di bawah panggung situ saya bersujud, Bapak Ibu. Saya mengaku di hadapan Tuhan itu begini, jujur-jujur. Tuhan Yesus, aku nih kan tukang minum mabuk, ngomong polos-polos aja. Aku tukang merokok, bisa nggak aku nih hamil gitu. Nggak ngerti caranya berdoa, masih belum tahu cara berdoa yang benar itu, belum tahu. Aku ini tukang ini, tapi kan yang namanya KKR begitu itu biasanya kan terjadi mujizat gitu. Bapak Ibu, apa yang terjadi? 1 minggu kemudian selesai dari KKR itu, saya pergi merias. Saya pergi merias itu artis-artis yang ada di NTT, artis-artis yang ada di Kupang. Nah, penyanyi-penyanyi timur yang ada di NTT sini ya. Saat saya pergi merias, itu waktu itu pergi ke Soe. Pergi merias ke sana, ya kan? Pergi merias ke sana. Aduh, nanti sampainya di sana. Kan begitu. Pergi merias sampai di sana, pulang kembali. Teman-teman tahu nggak apa yang terjadi? Saya pikir saya mabuk mobil. Saya pikir mual itu saya pikir saya mabuk ini mobil. Ternyata Bapak Ibu tahu, dalam beberapa hari kemudian saya bersama dengan suami saya mengambil keputusan untuk tes. Dan akhirnya dokter bilang positif. Positif Bapak Ibu. Dan itu di luar dugaannya saya, itu di luar dugaannya suami. Tuhan Yesus baik, terima kasih. 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 Dan ketika saya sudah anak 1, Bapak Ibu tahu kami diberkati saat anak saya umur 40 hari. Umur 40 hari anak saya pertama di luar. Saya hamil yang kedua. Haleluya. Yang kedua, jadi anak ini kayak kembar, ya. Nah, disitulah Bunda Hana mulai ngalamin banyak hal bersama dengan Tuhan, ya. Sampai Bunda Hana sakit itu sampai mau meninggoy, ya. Saya bilang sama suami, Papa, tolong panggil Pak Pendeta, itu sudah nggak ada suara Bapak Ibu. Suami saya pergi panggil Pak Pendeta datang di rumah untuk berdoa, mendoakan saya. Dan semua yang saya rasakan itu sudah dingin, sudah kaku, kakinya saya semuanya itu sudah kaku. Saya nggak bisa rasa apa-apa. Yang saya rasakan itu hanya ini saja yang masih bisa bergerak, itu mulutnya saya. Tetapi semuanya itu sudah kaku. Saya mendengar anak saya itu teriak-teriak,
Dia bilang mama, mama, mama gitu. Di situ roh itu menuntun ya. Sekarang tahu kalau itu roh yang menuntun. Hati ini waktu itu ya. Hati ini menuntun sampai bisa, Tuhan Yesus tolong saya, ini ada anak yang Tuhan titipkan. Boleh nggak Tuhan gitu, untuk aku ngejaga dia, apa yang Tuhan sudah kasih. Anak saya ini menangis di sampingnya saya. Jadi Bapak Pendeta datang dengan suami saya, ya. Akhirnya didoakan, saat itu juga saya ngalamin pemulihan, Bapak Ibu. Dan itu yang sakit di antara dari yang belasan penyakit, itu yang paling artinya paling yang waktu itu saya rasakan benar-benar saya udah nggak tahu lagi udah bagaimana. Yang keduanya di rumah sakit, dan itu semua rumah sakit itu menyaksikan. Rumah sakit Bayangkara, rumah sakit umum, rumah sakit Siloam, ya, itu semua menyaksikan, dan datanya Bunda Ana semuanya ada di sana ya. Oleh karena sakit penyakit semuanya. Hingga sampai akhirnya setelah saya sembuh, ternyata ada sakit yang lain lagi. Ya, jadi itu bertubi-tubi. Nah, kurang lebih itu 2 tahun itu perjalanannya ya, sakit banyak itu. Tapi semuanya itu sembuh, bukan karena dioperasi. Harusnya empedu saya itu dioperasi. Harusnya saraf terjepit saya juga itu sudah dioperasi karena saya dirujuk ke Surabaya. Ya, sampai saya nggak bisa permisi, nggak bisa pipis juga. Karena sudah pengapuran yang sangat luar biasa. Itu sepanjang 3 bulan, orang nggak bisa pipis itu, coba Bapak Ibu pikirkan itu seperti apa. 1 hari saja pasti menderita, tapi saya sampai 3 bulan. Setiap hari itu minum apa namanya, batukin, seperti itu. Sampai akhirnya Bapak Ibu, dokter nyatakan semuanya itu bersih. Dokter nyatakan semuanya itu bersih. Sudah tidak ada lagi sakit penyakit yang ada di dalam tubuh saya. Dan hasilnya pun itu ya kelihatan karena di mesin dipampang di apa itu namanya, di alatnya itu, dari mulai ronsen itu semuanya dipampang di situ. Nah, saat itu juga saya mendengar itu sebenarnya ada rasa takut, juga ada rasa bagaimana lah, pokoknya campur aduk lah ya. Dan suami saya, ternyata dokter bilang apa? Iya, scan USG. Saya itu sampai masuk di apa namanya, MRI itu, Kak Dungan, MRI dan segala macam lah. Pokoknya sudah lewat-lewat yang itu ya. Dipasang-pasang semua kabel-kabel di seluruh badannya saya juga ini. Ya. Tuhan Yesus benar-benar hidup, teman-teman. Dan ketika saya ngalamin sakit penyakit itu, enggak pernah saya itu mengeluh. Saya itu dituntun seperti kayak hanya ada ucapan syukur. Saya bilang terima kasih Tuhan Yesus. Rupanya di dalam ucapan syukur benar kata Alkitab, ada mujizat Tuhan, gitu. Nah, itu saya alami, ada mujizat Tuhan. Itu saya alami, sampai belasan sakit penyakit yang ada dalam tubuh saya dinyatakan bersih. Itu kan kalau bahasa dokter namanya apa? Komplikasi. Bu Hana sembuh oleh bilurnya, darah domba Allah. Amin. Itu terjadi. Makanya ketika Bunda Hana dalam pelayanan, sering sekali Bunda Hana mengajak untuk kita semuanya praktekkan iman. Karena firman Tuhan jelas dia katakan apa? Imanmu yang menyembuhkan. Imanmu yang menyembuhkan. Itu sampai hari ini, sampai detik ini kalau Bunda Hana pelayanan di rumah sakit maupun di mana saja, selalu saya mengajak untuk saudara-saudara semuanya itu mempraktekkan imannya. Karena kuasa itu diberikan untuk semua kita orang percaya, bukan dipilih-pilih, untuk semua kita. Mau nggak mempergunakan kuasa itu? Gitu kan? Dan itu terjadi. Ya, puji Tuhan. Saudara lihat hari ini, ya kan? Di mana saat saya sakit, ngalamin banyak sakit penyakit itu juga anak saya yang nama Juta ada di dalam perutnya saya. Anak saya yang namanya Juta ada di dalam perutnya saya. Saya pernah overdosis obat-obatan sampai paha ke kaki itu bengkak besar. Pernah overdosis kayak begitu. Kram sampai akhirnya suami marah dengan rumah sakit. Pulang. Saya harus dibawa pulang. Tadinya Bapak Ibu, rumah sakit nggak mau, ya kan? Tetapi suami saya paksa, ya saya bertanggung jawab. Ya iyalah, masa bininya kok suami nggak tanggung jawab, gimana sih ya? Kan rumah sakit hanya nggak mau kena resiko gitu maksudnya. Intinya begitu.
Karena melihat daya tahan tubuhnya saya itu ya mereka lihat kayak seperti orang yang memang benar-benar sakit kayak gimana. Lah sedangkan saya sudah overdosis dengan obat-obatan Bapak Ibu. Obat yang saya minum enggak. Tetapi yang disuntik ini, yang disuntik di diinfus, di ini kan nggak bisa nolak saya kalau yang disuntik. Kalau yang diminum-minum saya nggak minum gitu. Saya sembunyikan ini di bantal-bantal itu saya sembunyikan. Kayak gitu Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, laki-laki Tuhan menolong dan menyelamatkan saya. Bahkan sampai empedunya saya ini, ya Bapak Ibu, dinyatakan bersih dari segala kristal-mengkristal itu, ya. Nah, teman-teman lihat anak saya, anak Jota, itu juga tumbuh dengan sehat. Gak ada satu apapun yang kurang dari anak ini, padahal saya itu digenjot dengan obat-obatan. Saya tidak ngerti kalau saya juga ada hamil, ya toh. Anak ketiga saya, jarak dari anak yang kedua itu 5 tahun, ya teman-teman. Kenapa banyak sekali saya sampai kenapa 3 kali itu? Saya itu ya lehernya saya ikat dengan alat cas Bapak Ibu. Saya pernah menyiramkan tubuh saya ini pakai minyak tanah yang di dalam jerigen minyak bimoli itu kan 5 liter. Saya gerujuk. Tapi saat saya ambil koreknya mati Bapak Ibu. Korek mati. Batal kan? Ya. Dan saya nggak ngerti waktu itu tuh sepertinya kayak ada cara Tuhan yang selalu menggagalkan kayak gitu ya. Sekarang menjadi mengerti Bapak Ibu. Sekarang menjadi paham bahwa ada panggilan Tuhan di dalam hidupnya saya. Tuhan berkenan untuk memakai saya sekalipun saya ini orang yang sangat berdosa. Lalu akhirnya saya juga menjadi tahu bahwa Tuhan Yesus itu datang itu untuk orang yang berdosa. Bukan untuk orang yang suci. Bukan untuk orang yang sehat. Tuhan Yesus datang untuk orang yang sakit. Dan itu saya. Ya. Sehingga saya tidak pernah berhenti untuk mengucap syukur, teman-teman. Nggak pernah berhenti untuk mengucap syukur. Dalam setiap hela napasnya saya terus mengucap syukur. Berkat kasih dan cinta Tuhan Yesus. Ya. Bunda Hana boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Bukan karena kuat gagahnya saya, tetapi karena ada Sang Pemberi Kasih itu, yaitu Tuhan Yesus yang sudah datang ya melalui terang yang tidak terhampiri, melalui terang yang sangat dahsyat itu menjangkau saya. Itu benar. Ketika saya kepo saya mau buka mata, semakin dibuat terang lagi. Itu ya teman. Jadi Bunda Hana tidak melihat sosok-sosok yang tak terang, yang tak terhampiri. Dia yang datang menghampiri saya. Maka Tuhannya orang Kristen itu bukan orang Kristen yang mencari Tuhan, ya, tetapi Tuhan yang datang untuk mencari manusia karena kita mau diselamatkan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Tuhannya orang Kristen mencari manusia. Ya, bukan kita yang cari Tuhan. Jadi kalau hari ini Bunda Hana bergoyang ria, berhappy ria dengan puji-pujian, ya, Bunda Hana melakukan dan mengerjakan kebaikan, itu bentuk dan wujud ucapan syukur Bunda Hana kepada Tuhan Yesus. Bunda Hana suka beribadah, Bunda Hana suka membaca firman Tuhan. Itu bentuk ucapan syukur Bunda Hana dan selalu rindu untuk mendengarkan suara Tuhan lewat firman Tuhan. Gitu ya. Jadi kalau orang Kristen goyang-goyang, joget-joget, memuji Tuhan, bukan lagi merengek untuk apa? Untuk merayu Tuhan supaya kita masuk surga, enggak. Ketika kita sudah percaya, saat itu juga, detik itu juga, Bapak Ibu dijadikan keluarga. Bukan dijadikan budak, ingat. Bukan jadi budak, tetapi jadi keluarga. Karena Bunda Hana sudah dipilih untuk menjadi keluarga, menjadi warga kerajaan Allah, menjadi warga kerajaan surga. Maka segala sesuatu diberikannya kepada Bunda Hana. Hari ini diberikannya kepada keluarga Bunda Hana. Dan tidak pernah hari ini merasa berkekurangan. Bahkan semuanya
dipulihkan satu persatu, dipereteli apa yang dulu pernah hilang, ya, dibawanya kembali. Hutang-hutangnya dibereskan sama Tuhan Yesus satu persatu. Bapak Ibu, sudah menikah itu banyak hal yang kita alami. Beda dengan kita sendiri ya, tetapi ketika menikah itu banyak hal yang saya alami. Tetapi kok nanti panjang sekali toh ya, ini aja udah panjang banget kan ya. Nah itu memang kesaksian Bunda Hana seperti itu Bapak Ibu. Bunda Hana ini kalau mau keseluruhan kayak begitu, oh haleluya. Ini kalau mau ditulis, mau dicatat itu juga, itu bukunya nggak tahu setebal bagaimana. Kisahnya Bunda Hana. Kisah dari sebelum menjadi orang percaya dan setelah menjadi orang percaya. Karena setiap hari itu Bunda Hana ngalamin Tuhan ketika Bunda Hana menjadi orang percaya. Saat Bunda Hana menjadi orang Kristen, Bunda Hana bukan dijahati sama orang Muslim, tetapi Bunda Hana dihajar sama orang Kristen sendiri. Bunda Hana disakiti sama orang Kristen sendiri. Ya, lagi-lagi karena kasih karunia Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan buat Bunda Hana, makanya bisa sampai di detik hari ini. Jadi kuat gagahnya bukan karena saya, ya. Tetapi ingat Bapak Ibu ya, semua itu karena adanya kerendahan hati kita. Bunda Hana itu tidak suka meninggi-ninggikan hati di hadapan manusia dan lain sebagainya, apalagi kan ya dengan Tuhan. Bunda Hana suka banget kalau merendahkan, biar misalkan nggak salah pun minta maaf. Apalagi saya bersalah. Tidak bersalah saja, saya harus meminta maaf. Apalagi saya bersalah. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Dan benar Tuhan melihat hati. Ya. Tuhan melihat ketulusan hati itu. Sehingga semuanya dipulihkan. Dan puji nama Tuhan, semenjak Bunda Hana bertobat dengan sungguh-sungguh, Tuhan membawa banyak jiwa dimenangkan lewat darat maupun lewat online. Di media TikTok. Di media TikTok ini dari tahun 2017 hingga sampai yang di detik yang sekarang ini, Bunda Hana udah nggak bisa ngitung sudah berapa banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan lewat room penyembahan pujian. Ya, bagian Bunda Hana ini sukacita aja, nyanyi-nyanyi, bersukacita ya kan. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang bawa jiwa, gitu-gitu, keren kan? Makanya memang benar hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obatku itu untuk segala-galanya itu ya. Kalau kita mau menginjili, makanya lagu itu kubuka dengan lagu Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian hati kami, taruhlah roh yang rela melayani. Tuhan taruh roh yang rela melayani saudara-saudara kita yang belum percaya. Karena firman Tuhan jelas, supaya terang yang ada di dalam diri saudara dan saya ini menjadi terang bagi saudara-saudara kita. Dan cara Tuhan mau menyelamatkan saudara-saudara kita, ya dengan memakai kita. Ya, dengan memakai kita, Tuhan mau menjangkau manusia ya pakai manusia, bukan Tuhan pakai sapi atau kerbau kan ya. Nah, pakai saudara dan saya ini. Maka jangan sampai kita menjadi orang percaya yang tidak mengerti identitas kita Bapak Ibu ya. Identitas kita ini ahli waris. Perkatakan. Ya. Kalau ketemu segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ya kan. Setan-setan, hei setan tunduk kau. Tunduk di bawah otoritas Tuhan, tunduk dia. Sebab jika Tuhan ada bersama dengan kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Amen. Senjata kita jelas, senjata kita bukan dari dunia, tetapi senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Amin. Keren toh Bapak Ibu? Nah, hingga sampai hari ini Bunda Hana diancam banyak orang, Bunda Hana dibully, dimaki, ya, dimarahin. Gak peduli Bunda Hana sama mereka, justru malah Bunda Hana mendoakan orang yang tadinya marah, orang yang tadinya mencaci maki di dalam TikTok sampai 2 tahunan, datang dia bertobat. Datang ke sini, datang di room, dia minta maaf sama Bunda Hana. Bunda Hana, saya minta maaf, ini yang saya dari 2 tahun yang lalu menghujat Bunda Hana. Saya hari ini sudah bertobat. Ya, dari kapan? Saya bertobat baru dari bulan Maret, dan waktu itu bulan Maret dia cerita itu baru 3 bulan. Bertobat bukan hanya 1 jiwa saudara, 1 rumah
ya, bersama dengan suami dan juga ketiga anaknya bertobat. Makanya sekarang nggak apa-apa lah Tuhan kan ya, ada yang marah-marah aku kan ya, kayak Bu Eti nih, Bu Eti sering marah-marah Bunda Ana kan, nggak apa-apa. Yang penting Tuhan Yesus selamatkan Bu Eti. Gitu Bu Eti, kenapa? Cukuplah kasih karunia yang diberikannya padaku. Tuhan Yesus sudah mengasihinya saya yang orang berdosa, ya, saya yang tadinya nggak tahu nih, saya kalau tidak diselamatkan ini, ya, pasti saya binasa. Tapi ada cinta Tuhan, ada kasih Tuhan yang menyelamatkan saya. Itu makanya saya hari ini, apa yang Tuhan berikan secara gratis, apa yang Tuhan berikan secara cuma-cuma, hari ini saya berikan buat saudara-saudara yang belum percaya. Bahkan mungkin juga saudara seiman yang sedang dalam kelemahan iman maupun secara kelemahan secara tubuh, saya pun berikan dengan secara cuma-cuma. Men, begitu ya teman-teman ya. Itu tadi kesaksian singkat saya, singkat, panjang padahal tadi ya. Sebenarnya kalau mau semuanya panjang, ada sebagian. Tetapi Roh Kudus itu menuntun. Ya, Roh Kudus itu menuntun, cut ini. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Saat di mana Bunda Hana berkata-kata Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ada hal-hal yang seharusnya mungkin hanya sesama kepada orang Kristen saja, gitu. Ya. Ada yang harus diberitakan dengan semua telinga harus mendengar. Nah, itu Roh Kudus tuh keren caranya ya. Menuntun kita, memberikan kepekaan kita. Terpujilah Tuhan Yesus yang sudah berbelas kasih bagi Bapak, Ibu, dan saya. Itu tadi kesaksian saya, kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap telinga yang sudah mendengar dan setiap mata yang melihat menjadi diberkati. Itu iman saya dan saya melepas berkat, sukacita dan damai sejahtera. Terlebih secara khusus saya melepas berkat kasih karunia Tuhan, anugerah yang daripada Bapa di sorga, menjadi bahagian bagi setiap saudara-saudaraku yang belum percaya, menjadi percaya. Terjadi dan digenapi di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bagi saudara-saudaraku yang belum percaya, menjadi percaya. Amin. Bukan karena saya yang memilih, tetapi karena Tuhan Yesus yang berkenan memilih saya dan juga Bapak Ibu. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Praise the Lord. Saya ingin memutar ada hadiah dari Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Hari ini Tuhan percayakan ada satu lagu rohani, itu single lagu rohani yang Tuhan percayakan untuk Bunda Hana boleh memberkati setiap saudara-saudara kita yang seiman maupun juga saudara-saudara yang belum seiman. Saya akan putarkan lagunya ya Bapak Ibu ya. Ini saya diberkati sama Tuhan Yesus dengan lagu pujian, di mana Tuhan memakai anak-anak Tuhan yang sangat luar biasa, sehingga lagu pujian ini bisa selesai dengan luar biasa, dan dengan penuh sukacita kita semuanya akan mendengarkan lagu pujian ini. Ini lagu pujian ini kisah di mana saya dari gelap datang kepada terang yang ajaib. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Saya sabar ya. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus. Ya teman-teman, saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan Yesus teramat baik bagi saya dan keluarga saya, Bapak Ibu. Banyak kesaksian saya yang terpotong di sini. Tetapi saya percaya bahwa ketika saya sudah melakukan bagian saya percaya
ada urapan Tuhan yang Bapak Ibu terima lewat kesaksian maupun juga lewat pujian yang barusan diputar. Lagu pujian ini Tuhan pakai juga anak-anak Tuhan yang ada di dalam TikTok ini, yang dimana saya tidak tahu bagaimana cara membalasnya kepada beliau yang sudah menopang hingga sampai akhirnya saya bisa ada lagu pujian, single lagu rohani ya. Karena di tahun yang kemarin 6 bulan Bapak Ibu saya kembali sakit, yang dimana saya ngalamin sesak nafas sepanjang 6 bulan. Tetapi di TikTok tidak ada satupun orang yang tahu. Gak ada satupun orang yang tahu ketika saya itu sakit. Saya kalau sakit, saya suka diam Bapak Ibu. Saya kalau sakit itu, saya bilang Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Sehingga saat saya sembuh, saya siap untuk bersaksi. Sampai akhirnya saya berdoa sama Tuhan, saya bilang Tuhan, jika Tuhan berkenan dan Tuhan izinkan untuk saya, Tuhan pakai dan Tuhan berkati lewat puji-pujian, maka biarlah ada satu pujian atau berapa juga suka-suka Tuhan. Karena saya merasa bahwa rasanya itu waktunya kayak dekat banget gitu, karena saya sesak napasnya itu luar biasa Bapak Ibu. Tetapi setiap hari saya masih berada di TikTok untuk memuji Tuhan, berjam-jam di TikTok. Saat saya memuji Tuhan itu saya mengalami kelegaan. Saat saya memuji Tuhan itu saya ngalamin seperti kayak saya terlepas dari rasa yang saya alami. Tetapi ketika saya berhenti, saya mulai merasa dicengkram lagi. Itu makanya kenapa saya menjadi mengerti dan saya menjadi tahu panggilan Tuhan di dalam hidup saya. Peperangan rohani itu, kita itu bisa lewat puji-pujian Bapak Ibu. Ya. Dan akhirnya saya diberikan kesempatan sama Tuhan untuk bertemu dengan seseorang yang sangat diperkenan Tuhan. Saya anggap beliau adalah seperti kakak rohani saya ya. Sekalipun kalau kita mau bilang saya boleh jujur ini beda ya, maksudnya beda ini kan saya ini dari kalangan apa ya kan. Seseorang yang Tuhan adakan ini dari kalangan yang seperti apa, tapi beliau ini diperkenan Tuhan untuk yang Bunda Hana rasakan selalu ada dengan Bunda Hana. Tuhan pakai seperti itu yang saya rasakan begitu. Nah lewat orang inilah ya akhirnya sampai lagu pujian ini terjadi, ada. Dan dalam waktu sebentar lagi dia akan rilis Bapak Ibu. Dia akan rilis di YT nanti dengan video klipnya ya. Lagu pujian yang tadi judulnya adalah Cahaya Terang Dalam Hidupku. Cahaya Terang Dalam Hidupku Bapak Ibu. Itu nanti ada di semua media ya, maksudnya di Spotlight, di semua ada. Di YT ada, di YT ada. Nanti di YT sebentar lagi ya kita tunggu, dan saya minta dukungan doa ya Bapak Ibu. Cahaya terang dalam hidupku, ya benar kok. Saya minta untuk Bapak Ibu juga berkenan mendoakan saya supaya ini rilis di waktu dan di jam yang Tuhan berkenan. Seperti itu ya teman-teman ya. Bunda Hana minta maaf jika mungkin ada perkataan yang kurang pas atau kurang berkenan ya. Bunda Hana minta maaf, itu tadi sebagian kesaksian dari Bunda Hana, kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap orang percaya dan boleh menjadi berkat juga bagi saudara-saudaraku semua yang sudah mendengar. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya.